Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Bapak Ibu jemaah pengajian umat Nabi sallallahu alaihi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin atas izin Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita kesehatan juga kesempatan yang masih diberikan kesempatan untuk berhadir di acara pengajian rutinan kita pada hari Ahad, yang mana nanti kajian kita akan diisi oleh Al-Ustaz Ahmad Zaki LC ya. Alhamdulillah Ustaz sudah datang, kayaknya masih di luar. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berupa doa singkat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga asbab salawat-salawat yang kita bacakan tiap harinya menjadi asbab syafaat Rasulullah, kasih kita syafaat di hari kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah pengajian umat Nabi jamaah insyaallah berhormat Allah Subhanahu wa taala. Adapun untuk acara kita seperti sebagaimana biasanya, nanti kita akan membacakan tahlilan, mengirimkan doa kepada para pendahulu kita. Bagi Bapak Ibu yang ingin agar nama orang tuanya mungkin dibacakan juga, boleh mengisi list yang sudah ada di grup Majelis Taklim Jawa Nabu ya. Astagfirullahaladzim. 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 Ayyuhal muhadirun afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Kalimatu haqqin azim. Wa biha nab'athu insyaallah min amin. إلى حضرة النبي المصطفى الكريم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ولكافة الأنبياء والمرسلين والمجاهدين في سبيل الله رب العالمين ولكافة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات من مشارق الأرض إلى مغاربها
خصوص يا الله إلى أرواح والدينا المذكور مير بنت معين يسنين بنت سماوي زيني بنت بن معين زمرد سهير رحمة بنتang bin Harb Tahir Samawa Alwi bin Gani Jarab bin Gani Rahmah binti Salia Sabaruddin Azwar bin Marhi bin Rabaina binti Jaka Samsi Daramaidani Salima Kaharudin Erlina Hamdani bin Husain Nursima Firli binti Hamdani Dahniyar Ramaini Kam Surdi Abdul Latif Kam Sidar Adam Hamid Rawana Mawan Nurima Samawi Jamur Rawiyah Rustam Samsuwardi Jawana Mani Jutamana Lahumul Fatihah. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين سبحانك اللهم لا إله إلا أنت إنا كنا من الظالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير اللهم بلغ ثواب ما قرأناه في هذا المحل وما بلغناه من لا إله إلا الله ومن سورة الفاتحة هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا قرة أعيننا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ولكافة الأنبياء والمرسلين والمجاهدين في سبيل الله رب العالمين والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ونخص خصوصا يا الله بلغ ثواب ما قرأناه في هذا المحل من سورة الفاتحة وما هللناه من لا إله إلا الله هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة إلى أرواح والدينا المذكور يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واجعل الجنة مثواهم اللهم إن كانوا محسنين فزدهم في إحسانهم وإن كانوا مسيئين فاغفر لهم إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا غفور رحيم اللهم أنزل الرحمة والمغفرة على جميع أهل القبور من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أنزل
الرحمة والصحة والسلامة على هذه الجماعة جماعكم التفس جوانا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، واستجب لنا دعاءنا يا ربنا ببركة لا إله إلا الله وببركة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وببركة سورة الفاتحة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين بفضلك يا الله آمين. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Baiklah, Bapak Ibu jamaah pengajian Al-Mu'tafid Jamaah Allah berahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tadi kita sampaikan di awal bahwasanya yang akan mengisi pengajian kita pada kesempatan kali ini, kajian hari Ahad, yaitu Al-Ustaz Ahmad Zaki LC. Alhamdulillah alamin. Bapak Ibu, beliau juga sudah tiba bersama kita, alhamdulillah. Kepada beliau Al-Ustaz Ahmad Zaki LC, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nawwara hadhihi dunya bisyamsi wal qamar wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqibah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, mudah-mudahan kita yang senantiasa mendengarkan kajian agama, kita yang melangkahkan kaki dari rumah masing-masing pergi menuju aula, ruangan masjid yang sama-sama kita cintai ini dengan tujuan menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita dengan umur yang panjang sehingga dapat bertemu dengan bulan Ramadan yang akan datang. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kalau boleh tahu kini kok lah tanggal bara Rajab, Bu? Hah?
Sabaleh, dua baleh, tiga baleh. Dua baleh. Dua baleh. Katikolah masuk azan maghrib nanti baru masuk tanggal 3 baleh. Karena itulah banyak-banyak kita berdoa kepada Allah. Allahumma barik lana fi. Itu doa makan tu. Makan nanti bu, siap salah saya kajian nanti insyaallah. Nanti makan. Ada cemilan insyaallah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah hidup kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban. Panjangkan, sampaikan umur kami hingga bulan Ramadan. Mudah-mudahan wajah-wajah yang buat tengok kini itu wajah-wajah yang akan nampak tengok nanti di bulan Ramadan yang akan datang. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, insyaallah pada kesempatan yang mulia kali ko ambo ingin magiah beberapa pilihan yang rancak kita bahas. Jadi ada beberapa pilihan. Yang pertama itu pilihan tafsir. Kita akan membahas mengenai tafsir dari surat Al-Fatihah, mulai dari ayat yang pertama sampai habis waktu nanti. Nah, bakok penting membahas tafsir surat Al-Fatihah karena surah yang wajib dibaca ketika salat surah apa bu? Al-Fatihah. Banyak di antara kita itu tak paham dengan tafsirnya. Ketika ambo di Mesir dulu Bapak Ibu, itu Masya Allah orang-orang Mesir ketika ambo sedang salat Allahu Akbar, ketika imam membaca Bismillahirrahmanirrahim, menangis. Ada orang Mesir di samping ambo yang menangis. Katanya menangis. Kata ambo dalam hati, iku mangal orang menangis. Beliau menangis karena beliau paham dengan tafsir surah Al-Fatihah, merasuk ke dalam hatinya. Jadi itu pilihan yang pertama. Kita akan membahas ayat per ayat dari surah Al-Fatihah sampai nanti waktu habis insyaallah. Kemudian pilihan yang kedua, kita akan membahas fikih. Kita akan membahas kitab Irsyadus Salikin min Akhta'il Musallin karangan Syekh Mahmud Al-Misri, yang mana judulnya kesalahan-kesalahan yang sering kita laksanakan ketika melaksanakan salat. Itu pilihan yang kedua. Sedangkan pilihan yang ketiga, kita akan membahas mengenai akhlak, yang mana itu kita akan mengambil dari hadis Arba'in, yang mana judulnya itu adalah takdir. Yang mana banyak ahli ibadah rajin sembahyang tapi mereka masuk ke dalam neraka. Sedangkan ada ahli ibadah, ada ahli maksiat tapi mereka masuk ke dalam surga. Jadi di antara tiga pilihan tu yang rancak kita bahas. Yang pertama tafsir, atau yang kedua fikih mengenai salat, atau yang ketiga mengenai akhlak, mengenai takdir. Ada ahli ibadah dicampakkan ke dalam neraka, sedangkan ahli maksiat dimasukkan ke dalam surga. Mari rancak kita bahas Bapak Ibu. Tafsir, Pak. Tafsir, Bu. Al-Fatihah, Bu. Jadi insyaallah berarti kita akan membahas mengenai masalah tafsir dari surat Al-Baqarah, tafsir dari surat Al-Fatihah ayat 1 sampai waktu habis. Bagi kedua Bapak Ibu. Baik. Insyaallah pada kesempatan yang mulia Bapak Ibu, kita akan membahas mengenai tafsir dari surat Al-Fatihah. Apa arti dari Al-Fatihah? Apa arti Al-Fatihah? Apa arti Al-Fatihah? Al-Fatihah diambil dari kata fataha yang artinya membuka. Berarti Al-Fatihah artinya pembuka. Baku Al-Fatihah itu artinya pembuka karena memang Al-Fatihah itu surah pembuka dari kitab Al-Quran. Ketika ibu membuka Al-Quran, kira-kira surah pertama yang ibu dapati surah apa kira bu? Indah surah An-Nas kalau bukanya dari belakang. Tapi kalau bukanya dari muka, surah Al-Fatihah. Apa bu?
tengah itu. Kalau tengah tuh lain. Jadi kalau dari muka kita buka surat pertama kali kita dapati Al-Fatihah. Kemudian nama lain dari Al-Fatihah apa tuh? Nama lainnya? Namanya Ummul Quran. Nah, apa arti Ummul Quran? Ibunya Al-Quran. Kalau Al-Fatihah ibunya Al-Quran, kira-kira siapa pak ya, Bu? Itu wallahu alam tuh. Sama ketika ambo kuliah di Mesir dulu Bapak Ibu, orang Mesir tuh itu selalu memiliki jargonnya Al-Misr Ummud Dunya. Mesir tu ibunya dunia. Ambo sebagai orang Indonesia ndak lo nio kalah lo. Kalau Mesir ibunya dunia, Indonesia abud dunia. Indonesia bapaknya dunia. Kan entah gitu. Jadi kalau Al-Fatihah nama lainnya adalah Ummul Quran. Bisa diartikan nama lainnya sebagai Asy-Syifa. Apa arti Asy-Syifa? Obat. Karena ketika kita membaca Al-Quran, ketika itu pernah kejadian salah seorang sahabat itu disengat oleh kalajengking, kemudian dibacakan Al-Fatihah sampai diuri, insya Allah sembuh. Nah, bahkan Al-Fatihah pun bisa diartikan ruqiyah, pengobatan secara Islam, ruqyah. Baku gitu ketika kita maruqyah banyak-banyak baca Al-Fatihah. Tapi ingat Bu, mempan atau indahnya ruqyah tersebut bisa tergantung dari tingkat keimanan seseorang. Misalkan kalau Bapak Ibu sekalian buka kitab Ar-Ruqyah karangan Syekh Abdul Salam Bali, itu beliau baca rito, ketika itu beliau pernah ditelepon, Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam. Syekh, datang ke tempat ambo Syekh, soalnya keluargamu kesurupan, jadi Pak insya Allah ambo hadir. Bayangkan Bu, saking kuenya iman Syekh Abdul Salam Bali, beliau turun saja dari oto beliau, baru di tapaannya telapak kaki beliau ke aspal tuh, turun dari oto, itu orang yang kesurupan kok langsung sadar. Bakok gitu, karena ndak ada setan yang nio berurusan dengan beliau. Saking luar biasanya keimanan beliau, setan pun takut je beliau. Tapi cobalah kalau misalkan ada jamaah menelpon ambo, Assalamualaikum Ustaz, bisa Ustaz datang Ustaz? Baku gitu, ruqyah Ustaz. Ambo belum pernah meruqyah tapi ambo coba dulu. Allah 10 kali ambo baca Al-Fatihah. Kata orang yang kesurupan kok, kata setannya, awak sesama setan tuhnya saling mengadu ya. Insyaallah. Masyaallah. Makanya Bapak Ibu kalau ingin maruqyah diri sendiri, banyak-banyak baca Al-Fatihah. Baik. Kini masuk kita kepada pertanyaan pertama. Ayat pertama dari surah Al-Fatihah bagi kira Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, apakah Bismillahirrahmanirrahim? Jazakallah khairan. Oh, ada mikrofon. Apakah Bismillahirrahmanirrahim bagian dari Al-Fatihah? Iya tidak kira? Iya tidak Pak? Iya. Tapi Ustaz, kalau Bismillah dalam surat yang lain, dalam surat Al-Baqarah sampai akhir, itu bukan bagian dari ayat. Karena kalau ayat pertama dari Al-Baqarah apa kira-kira Bu? Alif Lam Mim. Bismillah kok tidak bagian dari Al-Fatihah. Kok Bismillah disiko bukan bagian dari Al-Fatihah? Fungsi Bismillah selain dari Al-Fatihah itu kata Rasulullah at-tafriqah baina suratain, untuk memisahkan, membedakan antara surat yang satu dengan surat yang lainnya. Jadi pemisah antara surat dengan surat yang lainnya itulah Bismillahirrahmanirrahim. Kini masuk ke pertanyaan kedua. Kalau mau ditutup, baku di surat At-Taubah. Ada ndak Bismillah dalam surah At-Taubah Bapak Ibu? Ada Pak? Ada Bu? Enggak. Kalau di surah yang lain Bu, sebelum surat ada Bismillah. Tapi di dalam surat At-Taubah enggak ada Bismillah. Pertanyaannya Bu, kok bisa mau itu? Yang membuat surah At-Taubah kok berbeda dari surat-surat yang lainnya? Ada Ibu jawab Pak yang tahu? Kalau apa Bu?
kaum muslimin dengan musyrikin. Okey, kalau ada yang lain? Masya Allah. Jawabannya, karena surah At-Taubah itu banyak berbicara mengenai peperangan, pembunuhan. Karena memang Rasulullah mengatakan la rahmatan fil qital, tidak ada rahmat berkasih sayang dalam pembunuhan. Awak kalau berperang tu tidak boleh mereka de takui dan biko pedangan karena itu musuh tu biko sakit, biko menangis anak bini mai sakit masa kan nambo nak nyambu bunuh dah. Boleh begitu? Indah awak kalau berperang tu, kalau awak tidak membunuh, awak yang dibunuh. Makanya ketika ibu pai balanjo ke pasar pun, ketika mendabiah ayam tu yang kita baca bismillah, cukup bismillah. Bako nak dibaca ar-Rahman ar-Rahimnya, karena ketika kita mendabiah termasuk kurban pun, yang namanya kurban kita tak boleh ibu-ibu dulu. Pak pengurus, tak tahun kini tak ada kita berkurban. Indak ada bako gitu Pak pengurus. Soalnya ibu mau mencari kambing Jawi itu. Sehingga tak usahlah kita berkurban tahun kini lah bila-bila salah. Boleh macam itu Pak? Tak boleh tu. Yang namanya kita wajib berkurban bagi yang mampu. Makanya ketika mendabih bismillah, 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 nak dibaca ar-Rahman dan ar-Rahimnya. Faham sampai di skop Bapak Ibu? Faham lah. Kini masuk ke pertanyaan yang kedua. Kalau bismillahirrahmanirrahim bagian dari surah Al-Fatihah, wajib tak dibaca ketika melaksanakan solat secara jahar? Wajib atau tidak? Wajib atau tidak? Kalau ibu tak, kalau ibu yang lain? Wajib. Kalau pak bagi ke apa yang menjadi imam bah? Apa yang jadi imam di musajid, di musola, di surah masing-masing, wajib tak dibaca? Ada dua pendapat, sebenarnya tiga, tapi kita persingkat saja menjadi dua karena itu yang bagian paling penting itu. Pendapat yang pertama pendapat Imam Syafi'i, dan itu pendapat yang ambo pribadi pakai. Kata ulama Syafi'iyah, bismillah adalah bagian dari Al-Fatihah dan wajib dibaca secara jahar. Sawu sufakum, saf lurus dan dirapatkan. Kata Imam, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata makmum, Bismillahirrahmanirrahim. Itu dibaca jahar atau dibaca sir tu Bu? Dibaca jahar. Sedangkan pendapat ulama Hanafiyah itu cukup dibaca sir saja Bu. Ini bagian dari Al-Fatihah tapi dibaca secara sir. Bacanya tu sawu sufakum, saf lurus dan dirapatkan. Allahu Akbar. Munciung senama mete-mete di mikrofon. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada tak imam yang mau ditutup? Ada. Pertanyaannya, yang yang betul, jahar atau disirkan? Kedua-duanya betul. Tapi kalau ditanya ke ambo lebih memilih pendapat yang mengatakan rancak dibaca secara jahar. Nah, apalagi kalau misalkan di suatu musajid musola tu memang jamaahnya membaca secara jahar, ya udah, ustaz yang ceramah di situ hendaknya bisa beradaptasi dengan lingkungan tu. Makanya ambo kalau ceramah di tempat baru Bu, diminta jadi imam, ambo pasti akan tanya Pak pengurus, ya di siko dibacanya bismillahnya jahar atau sir? Dijaharkan ustaz. Zikir doanya bersama-sama atau sorang-sorang? Ustaz yang memimpin ustaz. Kalau mau itu kan lama tu Bu. Iko misalkan di kampung tu ama-ama jo apa-apanya partai garis keras wajib baca bismillah jahar. Dan ustaz ceramah di situ dibacanya secara sir. Ketika membaca secara sir ala bakarunyi dah ama-ama jo apa-apa tu. Salah saya sumbayang, ustaz yang ceramah tadilah pulang, kata ibu-ibu, Pak pengurus, iya, dah usah lah undang ustaz tu ceramah si go lain. Bagus gitu Bu, ustaz tu nak baca bismillah, ustaz tu kapir tu. Hati-hati Bu, jangan mudah mana mengkapir orang. Nah, jadi makanya untuk ustaz-ustaz, jangan hanya karena perkara bismillah
Tak bisa lah ustaz ceramah di situ. Yang seharusnya banyak ilmu dari ustaz tu yang bisa kita dapatkan, tapi kemudian ustaz tadi tertolak hanya karena perkara bismillah. Nah, makanya Bapak Ibu kalau ambo menjadi imam tu, ambo pasti membaca bismillah secara jahar. Karena dalam hadis disebutkan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yabda qiraatahu bi bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah membuka bacaan salat beliau dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Lah, sampai di situ ambo minum sabanta. Ada pertanyaan dari Bapak Ibu, silahkan. Ada pertanyaan, ragu-ragu? Silahkan Bapak Ibu. Bismillah. Pendapat yang ketiganya apa ke Ustaz? Yang pertama, Malik Syafi'i mengatakan bismillah bagian dari Al-Fatihah dan wajib dibaca jahar. Dalilnya mata Ustaz, dalilnya Al-Quran Al-Fatihah ku disebut dengan sab'an minal mathani, 7 ayat yang dibaca berulang-ulang ketika melaksanakan salat. Ulama Hanafiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa bismillah itu bagian dari Al-Fatihah, tapi cukup dibaca secara sir saja. Ada dalilnya tu Ustaz. Dalilnya sahabat Khulafaur Rasyidin. Siapa sahabat Khulafaur Rasyidin bu? Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Kanu yabda'una qira'atahum bilhamdulillahi rabbil alamin. Mereka membuka bacaan salat mereka dengan membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Sedangkan pendapat yang ketiga, pendapat ulama Malikiyah. Contoh negara yang kuat pendapat mayoritas ulama itu Malikiyah bu, itu negara Maroko. Sampai Ustaz Abdul Somad menempuh S2. Itu beliau dalam ceramah YouTube beliau itu mengatakan bahwa Al-Quran terbitan Maroko itu ayat pertamanya bukan bismillah tapi alhamdulillahirabbil alamin. Jadi bismillah di siko itu adalah at-tafriqah baina suratain. Jadi ulama Malikiyah membiak pendapat bismillah bukan bagian dari Al-Fatihah tapi hanya pembeda antara surat yang satu dengan surat yang lainnya. Ada yang lain? Lanjut. Kini bila kami membaca bismillah ketika melaksanakan salat selain dari pembuka salat, misalkan mereka imam Allahu Akbar, ondeh tiba-tiba ketika sedang membaca ayat pendek, tiba-tiba sakit para imam, mules imam bakok gitu, kiranya sebelum sembahyang imamku makan seblak level 20. Sakit langsung. Akhirnya tekan tu imam. Wajib tak imam keluar dari sajadah, dari saf? Wajib imam keluar. Saya menggantikan makmum yang ada di belakang imam. Makanya untuk imam yang ada di belakang, makanya makmum yang ada di belakang imam, kalau bisa itu adalah makmum yang fasih bacaannya, mantap makharijul huruf tajwidnya, dan yang paling banyak hafalannya. Jadi ketika imam mundur, nah inyo yang maju. Pertanyaannya Pak, makmum yang menjadi imam baru ko, apakah inyo malanjian dari bacaan yang lama atau membaca hafalan yang baru? Malanjian yang contohnya mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara, keluar dari saf, dilanjutkan atau ulang dari awal? Nah, jawabannya tergantung di mana Ustaz, tergantung hafal atau indahnya bacaan imam tu. Karena banyak juga imam nan imam koko suka membaca bacaan ayat pendek yang ada di tengah Al-Quran, di surah Al-Anfal, Al-Maidah, di surah Ali Imran, yang mana banyak makmum ko ndak hafal. Ketika ditanya imam, bako imam suka mana membaca yang di tengah-tengah Al-Quran, banyak makmum dah hafal. Jawabannya, yo kalau ambo salah ndak ada yang tahu dah Ustaz. Oh kan nilai itu kurang aja ya Bapak.
Nah, jadi kalau misalkan makmum yang di belakang kau yang baru menjadi imam kau indak tahu lanjutannya, maka silahkan memilih dari surat yang lain, tapi mulai dari bismillah. Contohnya, mathaluhum kamathalil ladzi istauqada nara. Keluar imam, maju yang baru, ini tak tahu lanjutannya. Falamma, tak tahu je tu. Akhirnya dibacanya balik dari surat yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Itu biasanya ke situ je baik itu. Nah, inna atoina ke situ je baik itu. Nah, makanya kalau kita tidak hafal lanjutannya, pindah ke surat yang lain, baca dari bismillah. Lah, kita bahas tafsir itu, Bu. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Apa artinya, Bu? Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Bismillah. Di siku kalau dalam kamus Arab Indonesia apa artinya, Bu? Dengan. Artinya dengan. Maksud dengan di siku tu Ustaz, maksudnya as-sahabah dan al-ilsaq. As-sahabah dan al-ilsaq itu dipakai kira-kira, Bu? Bisa dipakai, Bu? Bisa. Amo minta maaf baju awak gak kusik karena di balik pinggir kau tidak ada, Bu. Lagi pula orang rumahku di Jambi, Bu. Iya. Soalnya ada manggosokan tu. Apa ditinggalnya dan biar orang kau? Apa ditinggal dan biar orang kau? Boleh tinggal dia ambil orang. Boleh. Kayaknya kau. Jadi as-sahabatu dan al-ilsaqu. Al-ilsaqu, as-sahabah, al-ilsaq. Apa arti as-sahabah? Sahabah ku artinya dekat. Ibu punya bestie, Bu? Punya, Bu? Punya. Ndak yang muda-muda, saya yang tua-tua pun punya bestie. Kira-kira awak je bestie wak koko dake atau ndak, Bu? Dake. Yang mana beliau yang paling tahu tentang situasi awak, yang paling tahu masalah awak, yang paling tahu makanan yang awak sukoi, makanan pantangan, ini yang paling tahu. Berarti as-sahabah ku artinya dekat, al-ilsaq artinya melekat. Nah, ketika kita membaca bismillah, berarti kita menjadikan Allah tadi dekat dan melekat dengan kita. Nah, dan kemudian contohnya, ana azhabu min Bukit Tinggi ila Sungai Puar bi Ahmad. Ambo barangke dari Bukit Tinggi ke Sungai Puar dengan Ahmad. Berarti ambo dari Bukit Tinggi sampai Sungai Puar tu Josi tadi tu, Bu? Josi Ahmad. Ambo baik bonda atau boto, itu ambo Josi Ahmad ku memang dake, Bu. Kalau boto inyo di sebelah ambo, kalau bonda inyo di belakang ambo. Leka mungkin ambo tinggal tengah jalan, Bu? Ndak ada, Bu. Berarti sepanjang jalan si Ahmad tadi sampai ke Sungai Puar dan balik nanti ke Bukit Tinggi, berarti kami berbarengan. Maka karena itulah Bapak Ibu, ketika kita melakukan suatu aktivitas membaca bismillah, berarti kita menjadikan Allah tadi dekat dan melekat dengan kita. Dan ketika kita pastikan Allah dekat dan melekat, berarti kita pasti memastikan tak kalau yang kita lakukan itu halal. Contohnya, yang menyediakan ayat tadi siapa kira Bapak Ibu? Daben. Daben. Ayat kok halal atau haram, Bu? Halal. Halal zatnya, halal cara mendapatkannya. Karena ambo yakin iko halal, maka karena itulah tidak ragu bagi ambo untuk membaca bismillah. Bismillah. Nah, mantap tuh. Lama rasanya dingin-dingin minum ayamnya kan lama. Tapi kira-kira bagi orang yang ingin minum khamar, contohnya painya ke Padang, ke diskotik, bro,
Pasal whisky cik katanya. Bro, pasal whisky cik. Jadi ketika whisky tadi tiba, whisky khamar tu halal atau haram? Haram. Leka mungkin kita bro, kita minumlah. Ketika nyawa minum leka mungkin bismillah. Leka mungkin kira apa ibu? Enggak tu. Bakok gitu karena inyo tahu yang kadi minumnya tu sesuatu yang haram. Sama mau dikoba. Ibu jo apa yang pai baladang, pai batani, kemudian pai maja, pai manggaleh. Awak tahu yang kuat karajuan koko halal. Ibu kalau rumah tadi keluar dari pintu baca bismillah tak? Baca bismillah atau bismillahi tawakkaltu ala Allahi la haula wala quwwata illa billah. Ibu jo apa keluar rumah mencari rezeki yang halal, kita keluar rumah baca bismillah. Tapi pertanyaannya, ada orang yang masuk ke dalam musaji kemudian nyuka mengupak kota infak. Kira-kira ada nak baca bismillah apa? Misalkan aku anggap salah kopeng goa, ditengoknya muka belakang, kiri kanan, tengok kamera CCTV nak ada, ketika mengupak bismillah. Ada kira-kira? Leka mungkin bu? Tidak tu. Bakok gitu karena inyo tahu yang kanyo karajuan tu hukumnya haram. Mau dituju koruptor tu. Pak Bupati, ya. Kau ada proyek untuk apa tanda tangani kau Pak? Kalau apa ACC nanti kami agak Pak komisi 10% atau 5 miliar rupiah. Ya mana tu? Ya 5 miliar tu. Korupsi 5 miliar tu banyak tu sekete bu. Sakete kalau dibanding 300 triliun bu. Ibu kira-kira namuh nak diagih 300 triliun tapi penjara 6,5 tahun ni ada tak bu? Tak dia tahu ambonio. Yang penting dapat 300 triliun. Nah, jadi balik 5 miliar tu sekete atau banyak bu? Banyak bu. Halal atau haram? Haram. Ketika inyo kat tanda tangan leka mungkin bismillah. Le mungkin kira bu? Enggak bakok gitu karena korupsi itu hukumnya haram. Nah, karena itulah Bapak Ibu, awak ketika membiasakan membaca bismillah berarti awak menjadikan setiap aktivitas kita, setiap gerak-gerik kita, makanan yang masuk ke dalam mulut kita, minuman yang mengalir ke kerongkongan kita, baju yang kita kenakan itu merupakan sesuatu yang halal. Nah, kini timbul pertanyaan, kalau nyoka makan kau marancak kami baca tu Ustaz. Baca bismillah atau baca bismillahirrahmanirrahim? Ya kalau ibu bismillahirrahmanirrahim. Kalau Pak baca bismillah tu bismillahirrahmanirrahim Pak. Sabananya bahwa sabananya kalau dalam hadis kata Rasulullah apa kira bu? Kata Rasulullah qul bismillah. Ketika engkau makan baca bismillah. Kul biyaminik. Ketika engkau makan dengan tangan kanan. Kul mimma yalik. Ketika engkau makan, makanlah apa yang dakik jo kalian. Jadi sunnah makan tu baca bismillah, makan jo tangan kanan, kemudian menggapai apa yang dakik jo awak. Kadang maaf cakap, kadang ketika duduk berjambah bersama-sama tu ada kan makanan di tengah ruangan tu bu. Kadang nan ada apa kok? Masya Allah, luweh tangannya menjangkau tu. Makanya kalau misalkan bapak ibu mau undang ambo, Ustaz jangan lupa ya Ustaz, hari Sabtu tolong isi kajian akikah di rumah ambo. InsyaAllah bu, ambo hadir. Itu ketika mau masuk tu kan nampak makanan banyak tu. Ambo spot tampik duduk favorit ambo tu yang paling dakik jo talo bulek jarang balado tu. Wah kok gitu, karena itu makanan favorit ambo tu. Ambo tak peduli ke jo balik jo rendang jo iko, ambo yang penting tu talo bulek jarang balado. Nah jadi ketika kita makan gapai yang paling dakik jo awak. Nah contohnya berarti di antara sunnah yang tadi baca bismillah. Sabananya bismillah. Minum baca bismillah. Aku ada dulu madu di sini kau buat. Madu kan nanti ketika kita makan baca bismillah.
Kini pertanyaannya, boleh tak kami membaca Bismillahirrahmanirrahim? Boleh atau tak? Nah, ada dua pendapat di sekolah. Pendapat yang pertama itu pendapat jumhur ulama mengatakan boleh, dan ikut pendapat yang berpribadi pakai. Karena fungsi dari Ar-Rahman Ar-Rahim, apa arti Ar-Rahman? Yang Maha Pengasih. Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Itu adalah kata sifat yang disandarkan kepada Allah. Bismillah, dengan nama Allah. Yang Allah tadi Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Assalamualaikum. Ana azhabu min Bukit Tinggi ila Padang bi Ahmad. Ambo pai dari Bukit Tinggi ke Padang dengan Ahmad. Orang bertanya, Ahmad ko? Ahmad yang mana ko? Ahmad yang murah senyum dan rajin mentraktir tuh. Kan lama itu tuh. Berarti apa tuh yang mudah senyum dan dermawan tadi kalimat yang disandarkan kepada si Ahmad tuh. Boleh tuju dengan Allah. Bismillah, dengan nama Allah. Allah kok Allah yang maha apa tuh? Yang maha pengasih lagi maha penyayang. Jadi fungsi kita membaca Ar-Rahman Ar-Rahim itu pujian yang disandarkan kepada Allah. Tapi ambo tidak bisa memungkiri ada pendapat yang kedua, yaitu pendapat saudara-saudara kita yang salafi. Nah, ambo tidak menyalahkan, tapi mereka berpendapat tidak boleh membaca Ar-Rahman Ar-Rahim. Bagus gitu kata Rasulullah, Bismillah. Berarti kita cukup membaca Bismillah. Kalau kalian membaca Bismillahirrahmanirrahim, berarti emang kalian lebih soleh daripada Rasulullah. Itu logika tu. Jadi kau sabana aku tidak betul tu. Jadi jangan sampai hanya karena perkara Ar-Rahman Ar-Rahim kemudian rusak pula hubungan kita sama manusia. Jadi boleh membaca Ar-Rahman Ar-Rahimnya. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Lanjut? Lanjut. Baik. Bismillah dengan ismu. Ismu apa artinya? Nama. Namo di sikoko Bismillah dengan nama Allah. Namo di sikoko, siapa pemilik nama terbaik di dunia, langit, bumi, seluruh alam semesta, baik yang nampak maupun tak nampak? Siapa pemilik nama terbaik, Bu? Allah. Allah memiliki berapa nama? 99 nama. Karena itulah Rasulullah mengatakan, innakum tud'auna yaumal qiyamah bi asma'ikum wa asma aba'akum. Engkau nanti diabsensi di hari kiamat dengan namamu dan nama orang tuamu. Orang tua di situ maksudnya nama ayah atau nama ibu? Nama ayah. Fa ahsinu asma'akum, maka perindahlah nama kalian. Makanya buat kalau ambo nanti nama ayah ambo kan Edi Asman, nama kakek ambo Karim. Berarti nanti ambo kan dipanggil Ahmad Zaki bin Edi Asman bin Karim. Itu nanti nama ambo diabsensi nanti itu. Makanya boleh hendak kita magih nama anak kita sesuai dengan nama Nabi? Boleh tidak, Pak? Ada nama orang Musa, Ibrahim, Muhammad, lain, Harun, lain. Kalau nama selain nama Nabi atau nama malaikat boleh atau tidak, Bu? Boleh, Bu? Boleh. Contohnya ada nama orang Jibril, ada nama orang Mikail, ada, Bu? Ada nama Mikail. Kalau bahasa kekiniannya Mikhaila. Mikhaila itu kan Mikail tuh. Atau ada nama orang contohnya Malik, Ridwan. Ada nama orang Israel. Boleh hendak awak magih nama anak Israel, Bu? Boleh, Bu? Jadi kalau ibu magih nama anak ibu Israel dan kebetulan ibu lagi sakit, anak ibu di Jakarta pulang kampung, kata tetangga ibu, sabaya Bu Israel sabantale tibo. Masya Allah. Kata kau kira dan kemati gitu. Jadi sawananya bagi nama-nama Israel boleh, tapi kurang etis tuh. Nah, makanya Bapak Ibu, sebaik-baik nama adalah nama Abdurrahman, Abdurrahim, Muhammad. Yang ketiga itu merupakan nama terbaik tuh. Kalau nama Ustaz, nama Abu siapa?
Ahmad Zaki. Ahmad itu adalah nama lain dari Muhammad. Kalau Hafiz Rahman gimana? Itu rancak tuh. Hafiz Rahman tuh boleh tuh. Nah, jadi intinya Bapak Ibu sekalian dimuliakan oleh Allah, ingat Bu, jangan pernah magiah nama anak kita dengan nama yang buruk Bu. Jangan pernah. Ibu kenal tak sama salah satu ustaz kondang, beliau Mui Padang Panjang, nama beliau Buya Zulhamdi. Pernah Pak? Pernah beliau ceramah di sekolah Bu? Beliau tu guru ambo ketika ambo di Kota Baru Padang Panjang. Beliau tu guru bahasa Arab ambo. Beliau pernah baca itu, beliau koko diundang ke acara akikahan, dan ketika ditanya ke orang tua tu, siapa nama anak yang ka diakikahan tu Bu? Namanya Zannaitu Firdausah. Rancak tidak nama tu Bu? Zannaitu Firdausah. Nah, jadi kalau bahasa Arabnya niku Bapak. Di mana? Sikol lah. Namanya Zannaitu Firdausah. Rancak tidak tu? Rancak kan Zannaitu Firdausah. Tapi Ustaz bahasa Arab ambo tu ketika mandanga tu takajui Ustaz ambo tu langsung, ibu aku bagi nama anak itu. Kata orang tua yang kadia kekah tu, emangnya batu Ustaz, apa artinya? Zannaitu itu merupakan fi'il amar, yang mana fi'il amar itu adalah kejadian di masa lalu yang artinya saya telah berzina. Firdausah artinya di taman, berarti saya telah berzina di taman. Rancak tidak nama tu? Tapi kau tiba rancak tadi. Katibu rancak. Tidak tahu. Makanya kadang hati-hati jangan sembarang magiah nama anak. Kadang nama anak-anak zaman kini dia panjang lu, patah lu lidah awak membaca nama tu. Ketika ditanya artinya tak tentu. Aku hati-hati kau. Zannaitu Firdausah. Pernah pada suatu hari itu salah seorang anak datang kepada Umar bin Khattab, kemudian mengadu, ya Rasulullah, ayah amboko durhaka kambo ya Umar. Emang apa yang dilakukan oleh ayah kau? Ada 3. Yang pertama, tidak memberikan ibu yang baik. Maaf cakap, ternyata ibunya itu seorang perempuan tunasusila. Maaf cakap, PSK. Itu yang pertama tu, berarti orang tuanya durhaka ke anaknya. Yang kedua, memberikan nama yang buruk. Yang ketiga, tidak menafkahi secara lahir maupun batin tu. Berarti tidak hanya ada anak yang durhaka, ternyata orang tua pun ada yang durhaka. Mudah-mudahan kita, keluarga kita masuk surga insya-Allah sadalahnya. Amin. Amin. Bismillah Allah. Allah. Bismillah Allah. Boleh hendak tapi Ustaz tadi mengatakan, kata Rasulullah, berilah nama anak engkau dengan nama yang baik. Kini sebaik-baik nama itu adalah nama Allah. 99 saratih dengan Allah. Berarti nama terbaik adalah Allah. Boleh hendak awak madiah nama anak awak dengan nama Allah? Boleh tidak Bu? Contohnya Bu, misalnya ada orang tua pakai nama anaknya Allah. Allah, makanya Allah. Boleh tidak Bu? Haram. Tidak boleh. Ada 2 nama yang mana seorang Muslim haram magiah nama anak kita dengan nama tu. Apa yang 2 tu? Yang pertama adalah Allah, dan yang kedua Rabb. Boleh kita magiah nama anak kita Allah, tapi harus ada kata sebelum maupun setelah. Dari Allah menjadi tambah Abdul, berarti Abdullah. Boleh atau tidak Bu? Boleh. Sedangkan Rabb, apa arti Rabb? Tuhan. Tak boleh kecuali ada kalimat setelahnya. Nah, contohnya dalil tak boleh menggunakan kata Allah, sebagaimana orang yang paling kafir di atas dunia aku sehari kerobo. Fir'aun. Tak boleh jawab laki yang Ustaz.
Tak boleh. Yang paling kapia yang pernah hidup di muka bumi ku Fir'aun. Fir'aun mengatakan, ana rabbukumul a'la. Akulah Tuhan kalian yang maha tinggi. Tak boleh. Tapi boleh kita mengaku diri kita Rabb kalau ada kalimat setelahnya. Contoh dari Rabb, misalkan Rabb itu artinya Tuhan, tapi ketika Rabb kau bertemu dengan kalimat setelahnya, maka ini bisa diartikan dengan sesuatu yang lain. Contohnya Rabbul Mal. Rabbul Mal. Mal apa artinya, Bu? Harta. Contohnya misalnya nampak piti 100.000. Ibu kalau nampak piti 100.000 di jalan, kira-kira apa yang akan ibu lakukan? Hah? Tak boleh ibu ambil piti kau. Kata ibu, kau rasa ki isteri solehah kau. Tak boleh dah, Pak. Harus kita tanya, mindi kalau bahasa Arabnya, mindi punya siapa? Punya siapa piti kau gitunya. Lalu ada ibu-ibu yang menjawab, ana Rabbul Mal. Ambo pemilik harta tu. Berarti ambo yang punya pitih tu. Nah, berarti itu Rabbus Sya'ah. Contohnya ambo mencari syakah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Law sabahta fi sya'ah uraib min hina. Ada ndak syakah yang kosong yang bisa ambo sewa di situ gitu. Oh, fi kata di sya'ah di ana Rabbus Sya'ah. Ambo Rabbus Sya'ah, pemilik syakah. Ambo pemilik apartemen kau. Jadi syakah tu buat sama kayak flat apartemen. Nah, jadi kalau ambo ana Rabbus Sya'ah, ambo pemilik apartemen kau. Boleh atau tidak, Bu? Boleh atau tidak ambo mengatakan ana Rabbus Sya'ah? Boleh. Karena ada sambungan. Tapi kalau katakan ana Rabb, boleh atau tidak, Bu? Tidak boleh. Berarti Bismillahirrahmanirrahim. Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Silakan. Kalau Fania Salsabila gimana? Bau? Salsabila. Salsabila tu artinya mata air di syurga. Boleh, Bu, rancak. Ingat, Bu, nama itu adalah doa. Orang tua ambo bagi ambo nama Ahmad Zaki. Ahmad terpuji, Zaki artinya cerdas. Emangnya ustaz lah terpuji cerdas? Masih berusaha itu. Masih usaha. Bah kita kau masih berusaha untuk mewujudkan doa dari orang tua ambo. Nah, makanya untuk Bapak Ibu, agihlah nama anak kita dengan nama yang baik. Diagih nama Salsabil Najlah, Salsabila. Berarti kita berharap anak wak nanti itu bisa menjadi mata air di sana. Boleh. Awak dia tak tahu dulu Ustaznya. Nama anak ada lagi nama pertama Charles. Kalau Charles apa? Charles itu tak ada arti bahasa Arab mungkin tu, Bu. Jadi karena Charles itu nama orang barat. Artinya wallahu alam. Wallahu alam. Charles itu nama orang Arab. Kadang nama orang Arab kok kadang adaptasi dari nama Arab, tapi wallahu alam. Jadi kalau Charles tak tahu tu. Wallahu alam. Ya, kawan tak tahu ibunya. Dah ada, Bu. Ya. Kalau misalkan kami lah magih nama anak kami dengan nama yang buruk, misalkan dulu awak tak tahu tu. Kalau Charles kan rancak tu. Misalnya ada yang buruk namanya. Boleh nak kita tukar nama anak kita? Boleh. Baik ada kacapil. Baik kacapil. Urus surek-surek balik. Urus akte kelahirannya, akte urus sadalahnya balik. InsyaAllah bisa kita mengganti nama anak kita dengan nama yang baik. Kalau panggilannya saja dirubah asal. Boleh, Bu? Boleh. Tak masalah. Innakum tud'auna, engkau akan dipanggil. Jadi boleh, Bu. Misalnya namanya buruk misalnya, dipanggil dengan nama yang baik akan rancak tu. Misalnya namanya Mak katanya, tapi nama aslinya Makmur, akan bisa aja tu. Lanjut ya, Bu. Lanjut. Besok sampai jam berapa kira kau, Bu? Sampai selesai kau nak kasih selesai kau tu. Selesai tu. Adik, kita tengok saya sampai jam 7 balik sampai 5 nanti tu. Baik. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman apa artinya, Bu? Ya, Maha Pengasih. Ar-Rahim, Maha Penyayang. Beda antara Ar-Rahman, Ar-Rahim. Beda, Bu? Sama dekat. Sama dekat.
Kalau Ar-Rahman Maha Pengasih, Allah Maha Pengasih kepada seluruh makhluknya, Bu. Allah di situ tak pandang bulu, tak peduli agamanya apa kek, tak peduli rasnya apa kek, tak peduli gendernya apa kek, tak peduli inyo makhluk manusia, binatang, tumbuhan, jin kek. Pokoknya yang namanya Allah Maha Pengasih. Makanya, Bu, ada tak ibu mencari orang kafir kayo? Lain. Ada tak orang muslim kayo? Lain. Ada orang kafir miskin? Ada orang muslim miskin? Lain. Jadi Maha Pengasih Allah kepada seluruh makhluknya, Bu. Manusia dia gih rasaki, kucing pun dia gih rasaki, bahkan jin pun itu dia gih rasaki. Tapi ingat, untuk Ar-Rahim itu hanya berlaku bagi orang-orang yang beriman. Wa kana Allahu bil mu'minina rahima. Untuk orang-orang beriman, Allah Maha Penyayang. Jadi Allah sayang hanya kepada kita saja. Nah, jadi Ar-Rahim kepada seluruh makhluk, Ar-Rahman kepada seluruh makhluk, Ar-Rahim hanya untuk orang-orang yang beriman saja. Lah, ada pertanyaan sampai di skor Bapak Ibu? Silakan. Iya. Jadi kita kata Tuhan itu dijemahkan. Tuhan itu kan kena Tuhan. Tuhan ko sebenarnya adalah nama yang diberi manusia sih. Tuhan itu nama lain dari Allah. Tuhan itu bisa bermakna Rabb. Tuhan bisa bermakna Allah. Tapi ingat, Bu, bedakan lafaznya. Kalau umat Islam membaca Allah, lamnya barik, sedangkan orang Nasrani membacanya Allah. Ini nak nama barik-barik muncul ada. Nah, kalau kan Allah, sama seperti Ar-Rahman, Ar-Rahman. Tapi kalau kita jangan sampai baca Ar-Rahman. Jadi ada tuh makharijul hurufnya penting tuh. Allah. Tidak boleh tu. Allahu Akbar, tak boleh. Allah. Mana dalilnya tu, Ustaz? Sebagaimana kata Rasulullah mengatakan, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhu. Barang siapa di antara kalian yang meniru-niru suatu kaum, ini bagian dari kaum itu. Makanya jangan sampai membaca Allah meniru kaum Nasrani, atau membaca Allah. Itu salah dalam makharijul hurufnya. Harus dibaca Allah. Dari mana datangnya kata Tuhan itu? Dari mana? Tuhan itu sebenarnya karangan manusia saja. Karangan manusia saja. Allah itu, kalau Allah itu kan terdengar seperti bahasa Arab, sedangkan Tuhan itu terjemahan bahasa Indonesia. Kalau berdoa, ya Tuhanku itu tak ada bebek. Tidak salah dong. Ya Tuhanku yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Boleh? Boleh. Ya Allah. Bukan Allah, bukan Allah ya, Bu, tapi Allah. Lam tu barik di situ, Bu. Allah, bukan Allah. Nah, lanjut Bapak Ibu, lanjut seketik lagi, Bu. Habis itu kita selesai. Ayat yang kedua apa kira-kira, Bu? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdu, apa arti alhamdu, Pak? Segala puji. Ustaz, dari mana segala itu munculnya, Ustaz? Kan alhamdulillah itu artinya pujian. Dari mana terjemahannya segala pujian hanya milik Allah? Dari mana segala itu munculnya, Ustaz? Dari alif lam di situ. Jadi alhamdulillah, alif lam yang pertama itu alif lam istighraq. Istaghraqa yastaghriqu, sifat istighraq yang artinya tenggelam. Ketika kita membaca alhamdulillah, berarti memang seluruh pujian itu hanya milik Allah. Contoh, ibu kalau mendapatkan pujian dari orang lain tentang anak ibu atau cucu ibu, yang kita baca alhamdulillah. Maksudnya itu, Ustaz, bahwa kebaikan yang didapatkan oleh anak kita karena inyo soleh, juara 1, kemudian inyo rajin, itu semua kebaikan tadi karena kebaikan Allah. Makanya untuk ibu, jangan pernah mengambil bagian dari pujian itu. Banyak di antara ama-ama itu mengambil bagian dari pujian tuh. Contohnya, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Bu, tanya Bu Ci atuh, si Furqan tu anak ibu ya, katanya. Iya batu.
Abu dapat khabar ini ranking 1 ya Bu di lokalnya. Kata ibu, alhamdulillah. Ya iyalah ada nama apa? Hati-hati Bu. Tak boleh tu. Tak boleh ambil bagian dari pujian tu. Ya iyalah ada nama ama. Apa nu tua onde disuruhnya si Furqan tu untuk bimbel. Berarti amaknya mengambil bagian dari pujian tu, apaknya pun mengambil bagian dari pujian tu. Tak boleh tu. Ketika anak kita dipuji cukup alhamdulillah. Dan jangan pula mengurangi bagian pujian tu. Contoh, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Bu, si Furqan kau anak ibu ya? Katanya, iya batu. Ambo dapat khabar ini ranking 1 ibu di lokalnya. Ya alhamdulillah. Kalau cadiknya cadik tapi anaknya agak kurang ajar, Ustaz. Tak boleh tak? Jangan diambil bagian dari pujian tu dan jangan dikurangi. Makanya Bapak Ibu sekalian dimuliakan oleh Allah, ketika alhamdulillah cukup kita serahkan semua pujian hanya milik Allah. Lanjut. Hamdu, apa arti hamdu? Pujian. Kini pertanyaannya Ustaz, abedo antara alhamdu dengan asyukru. Alhamdu dengan asyukru. Alhamdu dengan asyukru. Apa bedanya? Kalau alhamdu pujian, kalau asyukru syukur. Kenapa alhamdulillah bukan asyukurillah? Segala syukur hanya milik Allah. Bako ndak pujian dan tepi, bako ndak syukur tapi pujian. Jawabannya kira Bu. Jawabannya yang pertama, awak membaca pujian kepada Allah baik dalam situasi senang maupun situasi sedih, dalam untung ataupun dalam rugi, dalam nikmat ataupun dalam musibah. Contohnya Bu, ibu kalau dapat kenaikan gaji, apa yang kita baca? Alhamdulillah. Kalau punya anak dapat juara 1, kita baca alhamdulillah. Kalau punya suami yang sayang ke kita, kita baca alhamdulillah. Ketika dapat nikmat, kita membaca alhamdulillah. Tapi ketika kita mendapatkan musibah, boleh tak kita membaca alhamdulillah? Boleh Bu. Alhamdulillah tu nak nyanyi sana no. Apa? Alhamdulillah tu nak nyanyi sana. Untuk nak nyanyi, untuk nak mati salah. Bisa je. Contohnya Bu, ketika rumah tabaka kita baca alhamdulillah untuk anak-anak lai selamat sadallahnya. Ketika dapat suami selingkuh je janda sawalah alhamdulillah. Kok dapat musibah kita membaca alhamdulillah Ustaz. Hadis Rasulullah, kata Rasulullah, ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala huzunin wala ghammin wala adha. Tidaklah seorang muslim ditimpakan kemalangan, kesusahan, kepayahan, kesendirian, rasa sakit, wasyaukatu yushakuha, sampai-sampai sebuah duri yang menusuk diri kita, illa kafarallahu biha min khotayahu, Allah ampuni dosa-dosanya. Jadi ketika kita dapat musibah, contohnya Bu, tertusuk saja oleh jarum pentul, diampuni dosa. Makanya kalau nampak ada ibu yang na'udzubillah, mudah-mudahan tak terjadi, terjatuh ibu di tangga tu Bu, yang dibaca alhamdulillah. Tapi ingat Bu, yang membaca alhamdulillah tu ibu yang terjatuh, bukan kita yang mencaliak. Tu beda tu lah. Beko ada ibu kota jatuh, kata orang mencari alhamdulillah. Tu baca kak tu. Jadi yang tak jatuh tu, alhamdulillah. Jadi dalam artian rasa sakit yang kita dapatkan itulah penghapus dosa. Tapi kalau asyukru, syukru apa arti tadi Bu? Syukur, syukron. Apa arti syukron?
terima kasih. Awak membaca syukur itu hanya ketika mendapatkan nikmat saja. Tapi ketika tidak dapat nikmat, tidak ada baca terima kasih dah. Contohnya, misalnya, dah Ben katanya, iya, mau kasih ya dah Ben katanya. Makasih untuk apa Ustaz? Ya pokoknya mau kasih salah. Ya untuk apa Ustaz mengecek mau kasih? Ya pokoknya mau kasih salah. Ya mana Ustaz baca mau kasih? Ya terima salah. Iya. Mereka mungkin kira tu Pak? Indah, tapi cubalah ketika dah Ben bagi hamba minum, kau minum tu Ustaz, mau kasih dah Ben sama-sama. Wajar atau tidak Bu? Wajar. Jadi makanya Bapak Ibu, ketika awak membaca syukur itu hanya ketika mendapatkan nikmat. Tapi alhamdulillah, baik dapat nikmat ataupun dapat musibah. Musibah yang kita dapatkan Bu, kadang itu bukan hanya sebagai, itu bukan jadi sebagai azab, tapi bisa jadi sebagai ujian, sebagai sebagai tes keimanan, tes kesabaran untuk menaikkan derajat, untuk membuat kita semakin dekat dengan Allah. Karena biasanya Bu, orang yang membaca mengingat Allah malah lebih banyak Bu, ketika dapat musibah atau ketika dapat nikmat. Ketika dapat Abu tanya ke ibu balik, di mana orang paling banyak berdoa? Orang banyak berdoa di mall atau banyak berdoa di rumah sakit? Di rumah sakit. Nah, makanya Bapak Ibu sekalian dimulakan oleh Allah, alhamdulillah semua pujian hanya milik Allah. Terakhir sebelum kita tutup, Rabbil Alamin. Apa arti Rabbil Alamin? Tuhan semesta alam. Jadi Rabbil Alamin di situ adalah kata sifat yang disandarkan kepada Allah. Alhamdulillah, segala pujian hanya milik Allah. Allah yang punya apa tu? Allah yang punya alam semesta. Makanya ketika kita dapat nikmat tu, contohnya bismillah, misalkan kamu minum kan, bismillah. Lah selesai minum baca alhamdulillah, lah cukup. Tapi kalau mau ingin membaca alhamdulillahirabbil alamin, boleh. Jadi sunnahnya bismillah dan alhamdulillah. Tapi kalau ingin membaca bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, boleh, tidak masalah. Baik Bapak Ibu, kajian kita selesai. Ada pertanyaan sampai di sini, silahkan. Ada pertanyaan? Syukuri aku Ustaz, semakin dikolah. Wortel murah, onde murah, onde baca. Ingat Bu, wortel murah itu sebenarnya bisa menjadi masalah buat petani, tapi menjadi nikmat bagi pembeli. Harga lado mahal, bisa jadi ikut nikmat bagi penanamnya, tapi musibah bagi pembeli. Jadi sebenarnya apapun yang terjadi di atas muka bumi itu bisa menjadi nikmat dan bisa menjadi musibah. Nah, jadi makanya bagi pembeli yang kebetulan misalnya harga lado mahal, alhamdulillah. Tapi giliran misalnya harga murah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kok lado murah kini untung sakete. Alhamdulillah, mudah-mudahan rezeki kita tidak dalam berbentuk pitih tapi mungkin dalam berbentuk kesehatan. Kita husnuzon kepada Allah. Untuk kesehatan, nikmat, anak soleh, suami penyayang, dijauhkan dari kecelakaan. Ambo bisa jamin Bu, kalau makan ala taidang kau akan fokusnya kamu boleh dong. Tolong hukum alam tuh. Kalau lah makanan taidang kau akan fokusnya kajian itu. Baik, ada yang lain Bapak Ibu? Alhamdulillah. Kalau tidak ada pertanyaan, marilah kita tutup kajian kita dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, pada yang mesti